Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaukhani Farmansyah dengan nomor induk mahasiswa D1A 020501. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan pengumpulan tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan yang pertama, struktur organisasi pemerintahan desa. Yang kedua, tata kelola, tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa. Dan yang ketiga, yaitu pembagian desa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk kepada materi pembahasan yang pertama, yaitu struktur organisasi pemerintah desa. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang telah bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dari organisasi yang pertama, mencapai keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi tersebut. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang selanjutnya yaitu memperoleh hasil akhir pada waktu yang telah ditentukan. Struktur organisasi pemerintah yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat 1 atau 2 yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Selanjutnya, saya akan masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu tata kelola, tugas pokok, dan fungsi pemerintah desa. Menurut Daniri, ada 5 prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Selanjutnya, beberapa tugas pokok dan fungsi dari pemerintah desa. Yang pertama, kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan desa. Yang ketiga, menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina ekonomi desa, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu sekretaris desa atau sekdes. Tugas pokok dari sekdes yaitu membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun salah satu fungsi dari sekretaris desa yaitu penyelenggaraan kegiatan dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa, melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa tersebut berhalangan, dan melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa tersebut diberhentikan sementara. Selanjutnya, kepala urusan umum. Adapun tugas pokok dari kepala urusan umum yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, serta pengendalian tata kearsipan, pelaksanaan pencatatan inventaris kekayaan desa, dan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan lain sebagainya. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APB desa.
mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa, persiapan bahan penyusunan APB desa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. Selanjutnya, kepala urusan pemerintahan. Tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa, yang mempunyai tugas yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, persiapan bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa, dan lain sebagainya. Kepala urusan administrasi pemerintah desa mempunyai tugas yaitu dalam pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kepala urusan pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan, kegiatan, dan pelaksanaan tugas pembantuan. Selanjutnya, kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, kepala dusun mempunyai tugas yaitu membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu BPD atau Badan Perwakilan Desa. BPD mempunyai fungsi yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan materi yang ketiga terkait dengan pembagian desa. Yang pertama, menurut para ahli. Menurut Sutarjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Yang kedua, pembagian desa menurut Permendagri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Dan yang ketiga, yaitu desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.